Shalom Bapak Ibu. Terang sebelum matahari. Keluaran 1 ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Dari mana sumber terang itu? Pasti bukan dari matahari. Karena terang dari sumber terang matahari baru diciptakan pada hari keempat. Terang itu berasal dari terang Allah. Tetapi kenapa Allah mengatakan jadilah terang? Bukankah yang berfirman itu adalah terang itu sendiri? Dan tidak perlu menjadikannya lagi? Pertanyaan ini justru membuka salah satu misteri yang paling indah di dalam Kejadian 1. Terang muncul sebelum matahari. Dan secara teologis ini sangat kaya, Bapak Ibu. Kita perlu membedakan antara Allah dan sebagai sumber terang, terang ciptaan di dalam Kejadian 1:3, dan Kristus sebagai terang dunia, supaya kita tidak mencampur adukkan ketiganya, namun sekaligus dapat melihat benang merahnya, Bapak Ibu. Terang sebelum matahari, ketika Allah berkata, jadilah terang. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, dan terang itu jadi, di Kejadian 1 ayat 3. Ada sesuatu yang aneh di hari pertama, Bapak Ibu. Kalau kita membaca Kejadian 1 dengan teliti, ada sesuatu yang membuat kita berhenti. Hari pertama jadilah terang. Terang pun jadi. Tetapi matahari belum ada, bintang belum ada, bulan belum ada. Keduanya baru muncul pada hari keempat. Maka kita bertanya, terang dari mana? Kalau kita memakai logika manusia, tidak mungkin ada terang tanpa matahari. Tetapi Alkitab justru berkata, terang ada sebelum matahari. Seolah-olah Allah sedang berkata kepada manusia, jangan kira matahari adalah sumber segala terang. Wah, ini sudah mulai dalam Bapak Ibu ya. Karena manusia sepanjang sejarah sering melakukan kesalahan yang sama. Menganggap ciptaan sebagai sumber kehidupan. Itu. Allah menyatakan terang sebelum menyatakan matahari. Perhatikan urutannya. Hari pertama terang. Hari keempat baru matahari, bulan, dan bintang. Ini bukan kebetulan. Secara teologis, urutan ini mengajarkan terang tidak bergantung kepada matahari. Sebaliknya, matahari bergantung kepada Allah. Matahari bukan Tuhan. Bulan bukan Tuhan. Bintang bukan Tuhan. Semuanya ciptaan. Allah adalah pencipta. Ini sangat penting bagi dunia kuno. Bangsa-bangsa sekitar Israel sering mengaitkan benda-benda langit dengan dewa-dewi. Tetapi Kejadian berkata, jangan salah. Matahari bukan ilah. Bintang bukan ilah. Mereka hanyalah benda yang diciptakan Allah. Bahkan matahari yang selama ribuan tahun disembah manusia, di Kejadian 1 bahkan tidak disebut dengan nama matahari dan bulan secara langsung, tetapi sebagai benda-benda penerang. Seolah-olah Allah berkata, yang kalian sembah itu cuma lampu. Lalu, dari mana terang itu? Itulah pertanyaan kita. Jawaban pertama, terang itu berasal dari kehendak dan firman Allah. Kejadian 1 ayat 3 tidak mengatakan Allah mengambil sesuatu lalu menyalakannya. Tidak. Allah berkata, jadilah terang, dan lalu terang itu jadi. Tidak ada bahan bakar, Bapak Ibu. Tidak ada kabel. Tidak ada saklar. Tidak ada PLN. Tidak ada mohon tunggu. Teknisi sedang memperbaiki jaringan. Allah berbicara dan terang hadir. To the point. Exactly. Firman Allah bukan sekedar suara loh. Ini yang luar biasa. Manusia berkata jadilah terang. Gelap menjawab silakan tunggu. Tetapi ketika Allah berkata jadilah terang, terang tidak berkata batalkan dulu. Terang itu jadi. Mengapa? Karena firman Allah bukan sekedar suara. Firman Allah adalah firman yang mempunyai kuasa menciptakan. Mazmur 33 ayat 9 berkata, sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, Bapak Ibu. Maka semuanya ada. Allah tidak bekerja seperti manusia. Manusia berkata, kemudian mencari bahan, dan kemudian bekerja, kemudian jadi. Allah berkata langsung jadi.
Itulah kuasa firman, Bapak Ibu. Tetapi pertanyaan akan menjadi lebih tajam. Ada pertanyaan. Kalau yang berfirman itu adalah Allah, dan Allah adalah terang, mengapa Allah harus berkata, jadilah terang? Bukankah dia sendiri adalah terang? Pertanyaan ini sangat bagus sebetulnya ya, karena memang Alkitab mengatakan Allah adalah terang, dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. 1 Yohanes 1 ayat 5. Dan Mazmur 104 ayat 2 berkata bahwa Allah menyelubungi dirinya dengan terang seperti kain. Jadi Allah adalah terang, tetapi terang Allah tidak sama dengan terang ciptaan. Ia harus dibedakan. Allah adalah sumber terang, bukan sekedar salah satu terang. Bayangkan matahari. Ada cahaya matahari. Tetapi matahari bukan cahaya yang sama dengan lampu di rumah. Lampu memancarkan terang, tetapi lampu bukan sumber segala terang. Demikian juga, Allah adalah sumber terang. Sedangkan di Kejadian 1 ayat 3 berbicara tentang terang yang Allah ciptakan di dalam tatanan ciptaan. Jadi bukan Allah menciptakan dirinya sendiri, bukan. Melainkan Allah menghadirkan suatu realitas terang di dalam ciptaannya. Allah tidak berkata, jadilah aku, karena Allah sudah ada. Allah berkata, jadilah terang, karena terang ciptaan itu belum ada. Itu. Allah tidak pernah menciptakan dirinya sendiri. Ini penting sekali. Kalau Allah berkata, jadilah aku, itu berarti Allah sebelumnya belum ada. Tidak mungkin. Allah adalah yang ada. Namanya kepada Musa, aku adalah aku. Allah tidak menjadi Allah, Bapak Ibu. Ya, Allah tidak menjadi Allah. Allah adalah Allah. Allah tidak menjadi terang. Di dalam naturnya Allah adalah terang. Tetapi Allah menciptakan terang di dalam dunia ciptaan. Jadi ada perbedaan terang antara terang yang Allah adalah dan terang yang Allah ciptakan. Itu bedanya. Ini seperti api dan cahaya ya Bapak Ibu ya. Bayangkan sebuah api. Api mempunyai cahaya. Tetapi ketika cahaya menerangi sebuah ruangan, ruangan itu tidak menjadi api Bapak Ibu. Demikian juga Allah sumber terang. Ketika Allah menghadirkan terang di dalam ciptaan, ciptaan menerima terang, tetapi ciptaan tidak menjadi terang. Terang ciptaan berasal dari Allah, tetapi terang ciptaan bukan Allah. Ini menjaga kita dari dua kesalahan. Pertama, menganggap terang ciptaan sebagai Allah. Dan kedua, menganggap Allah hanya seperti sebuah sumber cahaya fisik. Allah jauh melampaui ciptaan. Tuh. Dan disinilah kita menemukan sesuatu yang menggetarkan ya. Kejadian 1 berkata, berfirmanlah Allah. Yohanes 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Lalu Yohanes berkata, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan kemudian, di dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Sekarang lihat, Kejadian firman menjadi terang, Yohanes firman menjadi hidup dan terang. Dan firman itu adalah Kristus. Apakah kita boleh mengatakan bahwa Kejadian 1 ayat 3 itu secara langsung berarti Yesus adalah terang yang diciptakan pada hari pertama? Tidak. Kita harus hati-hati. Kristus bukan makhluk ciptaan Bapak Ibu. Yohanes justru berkata bahwa segala sesuatu dijadikan melalui dia. Tetapi kita boleh melihat sebuah gema teologis yang sangat kuat. Allah menciptakan terang melalui firman-Nya. Dan di dalam PB, firman itu dinyatakan di dalam diri Yesus Kristus, Bapak Ibu. Kristus bukan terang yang diciptakan. Ini penting secara doktrinal ya. Yesus berkata, akulah terang dunia. Bukan akulah salah satu lampu dunia. Bukan Bapak Ibu. Akulah lampu tambahan. Bukan juga itu. Tetapi akulah terang dunia. Mengapa? Karena di dalam Kristus kita melihat terang Allah yang datang kepada manusia. Tetapi jangan membaliknya menjadi karena Kejadian 1:3 ada terang, berarti terang itu adalah Yesus secara langsung. Itu terlalu cepat. Kita tidak boleh memaksakan Kristus ke setiap simbol tanpa memperhatikan konteks, Bapak Ibu. Namun kita dapat mengatakan Kejadian 1 itu membuka tema terang. Seluruh Alkitab maksud membawa tema itu sampai kepada Kristus. Dan itu jauh lebih indah, Bapak Ibu.
terang sebelum matahari itu adalah pesan bagi manusia ya. Allah seakan berkata begini bagimu, jangan menggantungkan hidupmu kepada ciptaan. Manusia sering berkata, kalau saya punya uang, saya terang. Kalau saya punya jabatan, saya terang. Kalau saya punya kesehatan, saya terang. Kalau anak-anak saya sukses, saya terang. Kalau usaha saya maju, hidup saya terang. Tetapi kemudian Allah mengambil salah satu dari kita, dan satu persatu, dan kita mulai sadar, oh, ternyata semua itu bukan sumber terang. Uang dapat habis, jabatan dapat turun, popularitas dapat hilang, kekuatan tubuh dapat melemah, manusia dapat mengecewakan. Tetapi Allah berkata, aku adalah sumber terangnya. Matahari bisa terbenam, tapi Allah tidak, Bapak Ibu. Ini bisa menjadi kalimat khotbah yang kuat ya. Matahari terbenam, tetapi Allah tidak pernah terbenam. Bintang bisa tertutup awan, Allah tidak. Lampu bisa padam, Allah tidak. Baterai bisa habis, Allah tidak. Listrik bisa mati, jelas Allah tidak. Bahkan hidup kita bisa memasuki malam yang panjang, tetapi Allah tetap terang. Itu. Pernahkah Bapak Ibu berada di tempat yang tidak ada matahari? Ada pengalaman ketika manusia berada di dalam kegelapan total. Tidak melihat tangan sendiri, tidak tahu arah, tidak tahu jalan, tetapi justru di dalam kegelapan itu kita belajar. Sedikit cahaya sangat berarti. Satu lilin, satu lampu kecil, satu senior. Mengapa? Karena terang tidak perlu besar untuk mengalahkan kegelapan, Bapak Ibu. Kegelapan tidak pernah menyerang terang. Kegelapan hanya hilang ketika terang hadir, itu saja. Kita tidak pernah berkata, bagaimana caranya mengusir kegelapan? Cukup nyalakan terang. Dan Allah memulai penciptaan dengan terang. Ini sangat profetis. Sebelum ada tumbuhan, binatang, manusia, bahkan matahari, Allah terlebih dahulu menghadirkan terang. Mengapa? Karena kehidupan membutuhkan terang, Bapak Ibu. Dan secara rohani pun demikian. Sebelum manusia benar-benar hidup menurut kehendak Allah, harus ada terang firman. Mazmur berkata, firman-Mu itu pelita bagi hatiku dan terang bagi jalanku. Bukan firman-Mu adalah lampu dekorasi. Firman adalah pelita bagi kaki. Artinya terang itu diberikan supaya kita tahu langkah berikutnya. Itu loh. Ada orang yang meminta Tuhan memberikan terang 100 tahun ke depan. Tuhan, tunjukkan masa depan saya. Tuhan mungkin berkata, tidak perlu. Lihat satu langkah di depanmu. Kita ingin lampu stadion. Tuhan memberi senter. Kita berkata, kurang terang Tuhan. Tuhan berkata, cukup untuk langkahmu. Karena iman tidak membutuhkan terang untuk seluruh perjalanan loh Bapak Ibu. Iman membutuhkan terang untuk melangkah berikutnya, itu saja. Allah berfirman kepada kegelapan. Perhatikan Kejadian 1. Allah tidak berdiskusi dengan kegelapan. Allah tidak berkata, gelap, apakah kamu bersedia sedikit mundur? Tidak. Allah berkata, jadilah terang, dan terang jadi. Ini berarti kegelapan tidak mempunyai otoritas terakhir. Ketika Allah berbicara, kegelapan harus memberi ruang. Karena itu, jangan terlalu takut kepada kegelapan di dalam hidupmu. Masalahmu mungkin besar, tetapi jangan lupa, Allahmu lebih besar. Kegelapanmu mungkin pekat, tetapi firman-Nya lebih berkuasa, dan firman itu adalah terang. Ada hal yang lebih menakjubkan Bapak Ibu. Pada Kejadian 1, Allah berkata, jadilah terang. Tetapi di Yohanes 8 ayat 12, Yesus berkata, akulah terang dunia. Lihat perkembangannya. Dua kejadian Allah yang menciptakan terang. Di Yohanes, Allah datang kepada dunia sebagai terang. Di Kejadian, terang menerangi ciptaan. Di dalam Kristus, terang datang menerangi manusia. Dan Yohanes 1 ayat 5 berkata, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Itu bukan sekedar cahaya fisik ya Bapak Ibu. Ini adalah terang keselamatan Bapak Ibu.
Betapa lucu ya kita ini kadang-kadang ya. Kita sering meminta Tuhan, terangilah jalan saya. Lalu Tuhan memberi terang. Kita melihat jalan, kemudian kita berkata, jalannya tidak sesuai keinginan saya. Lalu kita matikan lampunya. Kita ingin Tuhan memberi terang, tetapi kita tidak mau mengikuti jalan yang diteranginya. Kita berdoa, Tuhan tunjukkan kehendak-Mu. Lalu Tuhan menunjukkan. Kita menjawab, kalau yang lain ada tidak Tuhan? Bapak Ibu, jangan meminta terang kalau kita hanya ingin pembenaran. Terang bukan diberikan untuk membuat kita nyaman, Bapak Ibu. Terang diberikan supaya kita melihat kebenaran, itu loh. Terang menyingkapkan apa yang selama ini tersembunyi. Ketika kamar gelap, semuanya kelihatan sama. Tetapi ketika lampu menyala, ternyata berantakan. Ini masalah lampu atau masalah kamar? Lampu tidak membuat kamar berantakan, Bapak Ibu. Lampu hanya memperlihatkan keadaan sebenarnya. Demikian juga firman Tuhan. Ketika firman datang, kita melihat kepahitan, kesombongan, dosa, ketakutan, ketidakjujuran, iri hati, dan luka yang selama ini kita sembunyikan. Jangan marah kepada terang. Terang tidak menciptakan kegelapan itu. Terang hanya memperlihatkannya supaya dapat disembuhkan. Itu. Terang Allah bukan untuk mempermalukan loh, tetapi untuk memulihkan. Ada perbedaan antara terang yang menghakimi dan terang yang menyelamatkan. Yesus datang bukan sekedar untuk berkata, lihat kamu berdosa, tetapi datanglah kepadaku. Terang Kristus bukan lampu interogasi, Bapak Ibu. Terang Kristus adalah terang kehidupan. Ia menyingkapkan luka supaya luka itu disentuh. Ia menyingkapkan dosa supaya dosa itu diampuni. Dan ia menyingkapkan jalan supaya kita ini berjalan, Bapak Ibu. Dan suatu hari matahari pun tidak lagi diperlukan, Bapak Ibu. Sekarang kita sampai kepada akhir Alkitab. Wahyu 21 ayat 23 berkata, dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya. Sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Lihatlah, Alkitab dimulai terang sebelum matahari, dan Alkitab berakhir kemuliaan Allah menjadi terang. Seakan-akan seluruh Alkitab berkata, jangan salah mengenali sumber terang. Matahari adalah ciptaan, Allah adalah sumbernya, dan di dalam kekekalan, kemuliaan Allah menjadi terang umatnya. Ini. Jadi apakah terang di Kejadian 1 ayat 3 itu adalah terang Allah? Jawabannya harus hati-hati loh Bapak Ibu ya. Allah adalah sumber segala terang. Tetapi Kejadian 1 ayat 3 tidak berarti eksplisit menyatakan bahwa terang itu adalah hakikat Allah sendiri ya. Yang jelas, pertama, Allah adalah terang secara metaforis dan teologis. Yang kedua, Allah adalah sumber segala ciptaan. Yang ketiga, terang Kejadian 1:3 diciptakan sebelum benda-benda penerang pada hari keempat. Yang keempat, matahari bukan sumber tertinggi terang. Dan yang kelima, tema terang kemudian berkembang di dalam seluruh Alkitab dan mencapai puncaknya di dalam Kristus, sang terang dunia. Terakhir yang keenam, pada akhirnya kemuliaan Allah sendiri menjadi terang di dalam ciptaan baru, Bapak Ibu. Jadi kita perlu berkata, terang Kejadian 1:3 adalah Allah. Dan kita juga tidak perlu berkata terang itu pada pasti cahaya matahari. Lebih tepat, Allah sang sumber terang menciptakan terang di dalam tatanan ciptaan sebelum ia menetapkan matahari, bulan, dan bintang sebagai benda-benda penerang. Itu yang betul. Ketika Allah berkata jadilah terang, mungkin malam ini hidupmu seperti Kejadian 1 ayat 2, gelap, kosong, belum tertata ya, belum jelas. Tetapi jangan takut karena ayat berikutnya berkata, berfirmanlah Allah, jadilah terang, dan terang itu jadi. Maka dengarkan ini baik-baik Bapak Ibu. Ketika Allah berbicara, keadaan tidak mempunyai hak veto. Masalah tidak bisa berkata tidak boleh. Kegelapan tidak bisa berkata aku lebih kuat. Dan masa lalu tidak bisa berkata engkau tidak akan berubah. Karena ketika Allah berkata jadilah terang, maka terang itu jadi. Mungkin selama ini Anda bertanya, Tuhan, mengapa saya itu masih berada di dalam kegelapan? Dan Tuhan menjawab, jangan mencari matahari ketika aku sedang mengajarimu mengenai sumber terang.
Mungkin mataharimu sedang terbenam, mungkin pintumu sedang tertutup, tetapi firman Allah tidak pernah terpenjara. Mungkin jalanmu belum terlihat, tetapi terang sudah lebih dahulu ada daripada jalan itu. Dan mungkin engkau berkata, Tuhan, saya tidak tahu kemana harus pergi. Allah berkata, tidak perlu melihat seluruh perjalanan. Ikutilah terang untuk satu langkah berikutnya. Sebab terang tidak perlu menunggu matahari. Harapan tidak perlu menunggu keadaan membaik. Iman tidak perlu menunggu semua pertanyaan terjawab. Dan ketika Allah berkata, jadilah terang, alam semesta tidak mengadakan rapat, Bapak Ibu. Terang itu jadi. Maka ketika firman yang sama berkata kepada hidupmu, bangkit, bangkitlah. Ketika berkata, jangan takut, jangan takut. Ketika berkata, ampunilah, ampuni juga. Ketika berkata, berjalanlah, berjalan Bapak Ibu. Karena firman yang menciptakan terang dari kegelapan adalah firman yang sanggup menciptakan jalan dari kebuntuan, harapan dan keputusasaan. Kehidupan dari kematian dan ciptaan baru dari manusia lama ya. Dan akhirnya kita akan tiba pada hari ketika tidak lagi diperlukan matahari sebagai sumber terang. Sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Jadi jangan takut kepada malam. Sebab malam hanya membuktikan betapa berartinya terang. Jangan takut kepada gelap. Sebab kegelapan tidak pernah mampu menelan terang. Dan jangan lupa, pada mulanya bukan matahari, pada mulanya adalah Allah. Sebelum ada matahari, sudah ada terang. Sebelum ada jalan, sudah ada firman. Sebelum kita tahu kemana harus pergi, Allah sudah tahu. Dan ketika Sang Pencipta berkata, jadilah terang, maka terang itu jadi. Amin.